Oke, selamat datang kembali ya. Hari ini nih, kita mau bahas satu gagasan menarik dari buku Same as Ever, yaitu kenapa kok banyak banget hal di dunia ini rasanya aneh gitu ya kalau kita lihat pakai kacamata logika murni. Kita akan coba lihat situasi di mana ya satu tambah satu tuh nggak selalu jadi dua, apalagi kalau udah nyangkut perilaku kita, manusia. Misi kita kali ini coba memahami kekuatan-kekuatan yang nggak kelihatan, nggak terukur, tapi seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada data sama angka. Kerennya does not compute. Jadi does not compute ini bukan berarti bodoh loh ya, tapi lebih ke hasil atau keputusan yang ya gimana ya, nggak bisa dijelasin pakai logika doang gitu. Ada faktor emosi, terus insentif, cerita-cerita yang beredar, ya pokoknya elemen manusia lain yang susah dihitung tapi wah dampaknya gede banget. Penting nih buat Anda pahami, biar nggak kejebak mikir kalau semuanya itu lurus-lurus aja sesuai hitungan. Oke. Biar lebih kebayang, coba kita ambil contoh yang kuat dari teksnya. Perang Vietnam. Kan kalau kita lihat statistik korban jiwa nih, Amerika Serikat itu, wah, unggul jauh banget dari Vietnam Utara. Rasionya bisa 10 banding 1 loh. Secara logika sederhana aja, mestinya AS menang gampang, ya kan? Tapi kita inget banget kan kata-kata Ho Chi Minh itu, yang bilang, kalian bunuh 10 dari kami bunuh 1 dari kalian. Tapi nanti kalian yang capek duluan. Ini nih, ini benar-benar contoh elemen does not compute. Tekad, daya tahan manusia, itu kan nggak bisa diukur pakai angka. Tepat sekali, bener banget. Ini jadi ingat kutipan Will Juren, logika itu kan penemuan manusia, dan alam semesta bisa aja cuek sama logika. Contoh Vietnam tadi, itu bukti nyata gimana sifat manusia, dalam hal ini daya juangnya ya, itu bisa ngalahin logika statistik perang. Kenapa ini relevan buat Anda? Ya karena keputusan-keputusan besar, entah itu politik, bisnis, atau bahkan di hidup kita sehari-hari, sering banget dipengaruhi faktor yang nggak terukur, kayak ya moral, rasa takut, harapan, atau mungkin gengsi. Hal-hal kayak gini kan nggak muncul di spreadsheet, ya kan? Tapi justru bisa jadi penentu akhir ceritanya gimana. Ada lagi nih contoh menarik lainnya, pertempuran Bulge di Perang Dunia II. Para komandan sekutu waktu itu kan mikirnya logis banget. Mereka analisis, wah Jerman ini nggak punya bensin, pasukannya juga kurang pengalaman, medannya susah. Mereka simpulkan, nggak mungkin lah Jerman berani nyerang besar-besaran. Secara data mereka benar, tapi mereka luput satu hal penting, satu variabel kunci, Apa tuh? kondisi pikirannya Hitler. Saat itu kan dia udah, ya bisa dibilang nggak rasional lagi. Dia tetap aja nekat perintahin serangan itu. Malah ada rencana gila mau nyuri bensin dari Amerika. Nah, itu dia. Analisisnya di sini nunjukin betapa pentingnya kita memahami psikologi orangnya. Motivasi si aktornya itu apa? Bukan cuma lihat data mentah di atas kertas saja. Sumber kita juga nyinggung sosok kayak John Nash. Ingat kan? Jenius matematika, tapi percaya dapat pesan dari alien. Pikiran yang nggak biasa kayak gitu bisa aja melahirkan inovasi brilian, tapi ya bisa juga bikin keputusan yang kelihatan gila dari luar. Ini bagian dari paket does not compute tadi. Manusia itu, ya gitu, nggak selalu jalan di jalur rasional murni. Dan ini ada konsekuensinya. Bener juga. Terus jangan lupakan juga soal kekuatan insentif sama cerita ya yang bisa ngalahin statistik. Teksnya kasih contoh soal gelembung properti sebelum 2008 itu. Mungkin data udah nunjukin bahaya, udah merah semua angkanya. Tapi cerita soal teman atau tetangga yang mendadak kaya karena main properti, itu jauh lebih menggoda buat banyak orang ya kan? Iya banget. Atau contoh si pengantar pizza yang tiba-tiba jadi pialang KPR. Si insentif finansialnya itu gede banget, menggiurkan. Jadi ya logika soal resiko jangka panjangnya jadi agak kepinggirkan gitu. Oke. Jadi kalau disimpulkan nih, kenapa banyak hal jadi tidak masuk akal atau does not compute? Ya, intinya sih karena unsur manusianya itu tadi. Ada emosi yang kuat, ada irasionalitas, yang kadang bisa jadi jenius, kadang delusi, ya. Terus ditambah insentif yang bikin ngiler, sama cerita-cerita yang menarik banget. Nah, faktor-faktor ini seringkali lebih berat timbangannya daripada hitung-hitungan logis di kertas. Kayak kata ekonom Vermeulen, nilai itu kan subjektif. Apapun yang diinginkan seseorang, ya itu punya nilai. Nggak peduli alasannya apa, gitu katanya. Ini soal keinginan dan persepsi orang, bukan cuma fungsi barangnya atau untung ruginya secara matematis. Jadi kesimpulan utamanya
ya dunia ini sering nggak jalan sesuai logika atau prediksi kita, karena ya itu, kita sebagai manusia penggeraknya itu kompleks, nggak sepenuhnya rasional. Banyak hasil penting di dunia ini jadi ya tidak masuk akal kalau kita ukurnya cuma pakai angka doang. Betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih ya, buat Angga renungkan di rumah, kalau kita udah sadar nih betapa kuatnya elemen-elemen tak terukur ini, emosi, cerita, insentif, irasionalitas, gimana caranya kita bisa mulai melatih diri buat ngelihat lebih jauh dari sekedar data dan spreadsheet? Coba deh, untuk lebih peka sama motivasi yang tersembunyi, sama narasi-narasi yang mungkin lagi membentuk keputusan-keputusan di sekitar Anda. Faktor does not compute apa aja yang mungkin lagi bekerja dalam hidup atau lingkungan Anda sekarang ini, yang rasanya nggak akan pernah bisa ketangkap sama algoritma secanggih apapun. Coba pikirkan itu.